Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada siang ini saya akan membahas bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Suasana belajar yang tenang dan kondusif merupakan penunjang agar siswa fokus dalam belajar serta efektif guru memberikan pembelajaran. Dalam penciptaan suasana kondusif tersebut tentu sangat dibutuhkan peranan guru, khususnya dalam memahami kondisi psikis maupun sosial dari anak. Apalagi pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, ini merupakan tantangan besar di mana mengatur suasana belajar yang aman dan nyaman itu diperlukan kontrol siswa secara langsung yang memang sulit. Apalagi harus dibatasi jarak dan hanya bisa memberikan pengarahan melalui layar. Nah, pada situasi ini guru harus bisa menjaga stabilitas emosi, sabar, juga menunjukkan minat yang tulus, niat yang ikhlas dalam melaksanakan proses pembelajaran. Seorang guru perlu dibekali dengan strategi pengelolaan kelas yang tepat dalam rangka menciptakan suasana belajar yang tenang, kondusif, juga menyenangkan. Selain itu, yang lebih penting juga harus dibangun kedekatan dengan murid atau siswa sehingga kelas menjadi aktif dan partisipasi. Tentu suasana kelas yang kondusif ini akan membantu siswa dalam mempermudah menyerap pembelajaran, juga mempermudah guru untuk menangkap pelajaran serta menyampaikan materi pembelajarannya. Berikut ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru. Di antaranya, 1, menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Saat suasana kelas sedang tidak kondusif, biasanya guru harus mampu meredam suasana menjadi lebih tenang. Namun tantangannya guru harus menghindari bentakan atau meninggikan suara pada siswa. Karena dengan kemampuan berkomunikasi tersebut maka akan menciptakan suasana yang tenang dan emosi yang stabil. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi cara siswa dalam menerima pesan yang disampaikan oleh guru. Namun perlu diingat juga bahwa kita harus selalu bersikap tegas agar siswa mengerti batasan, juga menghormati Anda sebagai guru. Karena siswa itu lebih berkecenderungan memperlakukan gurunya berdasarkan perlakuan guru tersebut terhadapnya. Perlakukan mereka dengan empati, Dengan begitu siswa akan bersikap serupa.
Arti empati di sini bisa menempatkan diri Anda dengan diri orang lain, dengan diri siswa, sehingga bisa memahami apa yang dibutuhkan siswa dalam kondisi psikis maupun kondisi sosial yang tentu akan berbeda-beda, ya, untuk setiap siswa juga untuk setiap perubahan waktu. Kemudian yang kedua, bangunlah komunikasi yang baik dengan siswa maupun dengan orang tuanya. Karena siswa, anak cenderung akan meniru perilaku orang yang lebih tua. Ketika di sekolah, mereka akan mengamati orang lain yang lebih dewasa untuk diikuti. Nah, supaya perilaku Anda bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka, maka bangunlah hubungan yang hangat dengan para siswa. Buat interaksi yang positif dan menyenangkan, ya, bukan hanya dengan siswa tapi juga dengan orang tuanya. Nah, dalam skema pembelajaran online saat ini, ya, pada kondisi COVID-19 ini, di mana harus ada physical distancing, social distancing, kerjasama antara guru, murid dan orang tua dalam berkomunikasi sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Misalnya saat kelas dimulai pukul 7 pagi, namun siswa belum bersiap di ruangan online, ya, di situ dibutuhkan peran orang tua mengingatkan dan mempersiapkan anak, ya, sebelum sarapan agar energinya terpenuhi. Jadi dibiasakan sarapan dulu sebelum pembelajaran online dimulai. Nah, hal ini bisa dikomunikasikan, ya, disosialisasikan dengan orang tua sehingga mereka mendapatkan dukungan dalam proses pembelajaran berlangsung, ya. Kemudian yang ketiga, libatkan juga siswa dalam membuat aturan, ya. Generasi muda yang saat ini rata-rata sudah sangat kritis, ya, dan mereka akan bersuara jika mereka menganggap tidak adil, ya, atau ada kesenjangan dan seterusnya. Maka peraturan di kelas pada pembelajaran online maupun pelajaran offline itu libatkanlah siswa dalam membuat aturan tersebut, ya, di mana dalam pelibatannya siswa diajak diskusi, membahas dan menetapkan peraturan yang dibutuhkan di kelas. Nah, ketika anak-anak ikut dalam diskusi membuat peraturan, tentu mereka akan merasa terlibat, ya, dan menganggap peraturan itu harus dipenuhi karena dibuat sendiri atas kesepakatan bersama-sama dengan rekan-rekan atau teman-teman. Kemudian yang keempat, ya, amati juga pahami perilaku setiap siswa. Ya, setiap individu tentu memiliki sifat yang berbeda-beda, ya. Seorang guru yang ingin atau memperbaiki perilaku siswa haruslah memahami lebih dahulu apa latar belakang yang mempengaruhi siswa tersebut berperilaku dan menunjukkan sikap demikian, sikap tertentu, ya. Berikan pendekatan yang sesuai dengan kondisi siswa saat itu. Misalnya siswa yang setiap hari terlihat tidak bersemangat mengikuti kelas, bisa Anda selaku guru, ya, ajak berbincang dan mencari tahu akar permasalahannya. Kemudian juga rangkul dia untuk menemukan solusi dan menemukan motivasi, ya, sehingga memberikan semangat mengikuti pembelajaran di hari-hari berikutnya, ya. Dengan memberikan pendekatan seperti itu, ya, dengan memahami perilaku siswa, kondisi psikis maupun sosialnya, bukan hanya bermanfaat untuk siswa tapi juga untuk diri Anda sendiri, sehingga Anda dapat lebih mudah membangun suasana kelas yang kondusif. 5. Berikan dukungan siswa dalam belajar, ya. Setiap siswa tentu mempunyai waktu berbeda, ya, dalam menangkap pembelajaran juga proses perkembangannya. Ada siswa yang cepat paham, namun tidak sedikit juga yang sulit, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mempelajari sesuatu, ya.
Saat siswa berhasil menguasai materi atau mendapatkan nilai memuaskan, ya berikanlah apresiasi positif, ya baik dalam bentuk pujian, hadiah atau pesan motivasi, sehingga mempertahankan, meningkatkan pencapaiannya. Siswa lebih bergairah, ya. Siswa yang belum berhasil jangan diperlakukan berbeda, ya. Beri mereka semangat dalam memperbaiki nilai serta mencapai target yang dibutuhkan, sehingga siswa tersebut, ya, dapat dibantu oleh orang lain dengan cara ajak siswa lain membantu, karena sesama teman atau sesama rekan biasanya akan lebih mudah berkomunikasi. Perhatian dan apresiasi yang Anda berikan menjadi salah satu faktor dalam menciptakan suasana kelas yang tenang dan kondusif. Sebab siswa akan merasa dihargai atas segala pencapaiannya, baik besar maupun kecil. Nah, itu beberapa tip, ya, ada 5 tip atau kiat, ya, untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Ini khususnya untuk Anda yang berprofesi sebagai guru, ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya kesalahan saya pribadi, dan ini dikutip dari berbagai sumber, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.